Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Restu Hadi Wijaya. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan update Shiba, tapi saya males untuk buka laptop dan di depan kamera, jadi pakai HP aja langsung ya. Menurut saya ini cukup penting untuk dibahas, walaupun sudah jam 12, jam 12 lewat 10, ini tanggal 3 November ya. Oke, di video ini saya mau bahas Shiba, tapi saya pengen lihat dulu market. Yap, ini market keadaan sekarang mayoritas hijau. Oke, mayoritas hijau, BTC di 909 juta dengan plus 4,5 ya dari 24 jam sebelumnya. Ini dot lagi terbang ya. Alhamdulillah ya, walaupun turun lagi sedikit tapi ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Oke, kita langsung ke Shiba aja. Shiba saat ini di harga 0,97 rupiah. Kalau 97 rupiah mau gue bersyukur banget ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini lagi ada aksi jual. Aksi jual oleh siapa? Menurut saya pribadi oleh retail, pelaku retail. Kenapa? Di sini teman-teman bisa lihat ada 91 well disinyalir ya yang megang Shiba di isi walletnya, di isi dompetnya. Di video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat aja di pojok kanan atas itu ada 88 wallet well yang punya Shiba, yang megang Shiba. Sekarang ada 91, berarti ada penambahan. Tapi di sini ada pengurangan, penurunan nih. Berarti kan apa? Di sini yang ngejual itu seharusnya kalau menurut pendapat saya itu retail. Yang menjual retail, yang nyokong bandar, yang nyokong ke sini bandar. Nah, kenapa saya menginformasikan walaupun jam segini saya mencoba membuat YouTube? Karena menurut saya sebentar lagi tapering. Ini hanya isu ya, isu. Saya nggak bisa ngejamin besok, lusa, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan tapering. Saya nggak tahu. Bukan siapa-siapa gitu. Saya orang biasa. Saya hanya membaca di berita di mana-mana tapering semakin dekat udah selesai. Terutama ada potensi katanya sih lusa ya, waktu Indonesia WIB-nya itu Kamis, kalau waktu US-nya itu Rabu. Jadi ini agak sedikit riskan menurut saya, sedikit riskan. Dimana kalau nanti para bandar itu yang di sini nih itu cabut 91 ini cabut, sisanya udah nggak ada lagi karena di sini retail udah mulai jualan sedikit-sedikit nih. Kalau teman-teman lihat ini retail udah mulai jualan. Jadi ketika retail jualan, bandar pun cabut jualan, maka harga bukan mustahil akan drop. Saya harus katakan bahwa saya Shiba Army, saya punya Shiba, tapi saya mencoba memberikan informasi yang berimbang. Saya mencoba untuk netral. Saya tidak food, tidak memberikan Anda ketakutan, tidak menyarankan Anda menjual, dan juga tidak menyarankan Anda membeli. Ini saya benar-benar berusaha membuat YouTube yang netral. Oke? Gimana tuh kalau harga tiba-tiba nanti naik kayak di sini nih, kayak yang ini naik nih. Jadi kan dia sideways, sempat turun sedikit nih kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya. Di sini sempat turun sedikit nih yang ini nih, sedikit. Terus sideways tuh tiba-tiba terbang. Ya, jawaban saya syukur alhamdulillah cuy. Karena saya juga nggak TP sekarang, serius saya nggak TP sekarang. Tapi saya nggak mau ngatin portofolio karena saya bukan orang yang kayak gitu. Tapi saya mencoba menjelaskan, memberikan informasi bahwa ini ada kemungkinan turun ya, terutama ketika nanti pengumuman kalau jadinya tapering, karena pertama ini sudah downtrend, seharusnya sedikit ini ya, sedikit downtrend. Terus juga yang nyokong ini bukan lagi tinggal bandar ya, bukan retail. Kalau di video sebelumnya saya bilang retail yang nyokong karena ada 88 bandar disinyalir, tapi sekarang udah nambah jadi 91. Justru ini ada penjualan, berarti retail. Di video sebelumnya juga kalau teman-teman lihat juga kan di situ saya bilang sideways gitu, akan sideways dulu. Tapi itu video bukan berarti saya tahu, bukan saya bisa memprediksi, bukan berarti saya ahli technical analysis. Saya hanya kebetulan tepat gitu, bukan berarti saya bisa, enggak juga, saya nggak bisa apa-apa. Saya gitu aja. Jadi hanya kebetulan aja bahwa yang saya katakan sedikit benar. Oke, di area sini masih sideways. Ini bukan video food, sekali lagi ini bukan video ajakan untuk menjual, bukan video ajakan untuk membeli. Silakan gunakan informasi ini sebaik-baiknya. Terus kalau teman-teman lihat juga, saya udah lama nggak ngasih tahu, lupa. Kalau ini lupa, di sini ya, di apa namanya ini, di website ini, twitternya ini, hati-hati juga. Kenapa? Di sini kita itu hanya melihat mereka beli, tapi kita nggak melihat mereka jual. Jarang, maksudnya jarang posan jual. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kalau teman-teman lihat Tsunade beli sekitar sekian ya, 1 juta Matic, 1 juta US dollar untuk Matic ya, sekitar segitulah.
Tapi kalau nanti dia jual, itu informasinya setahu saya bukan ngejual, tapi informasi begini nih. Rata-rata ya, kebanyakan itu informasinya begini doang. Mana ya? Kayak gini dong nih informasi rata-ratanya. Hanya ada trading volume 24 jam, itu buy-nya sekian, sell-nya sekian. Rata-rata loh, saya bilang bukan selalu. Rata-rata informasi ketika para bandar menjual itu hanya seperti ini. Lalu apa maksudnya tuh? Maksudnya gini, ini bisa aja jadi sebuah wadah dari para whales itu untuk menjadikan kita FOMO. Jadi misalkan dia menginformasikan, oh ini ada Tsunade beli token A 5 juta US dollar. Nah otomatis kan kita kalau yang pakai adopsi bandarmologi itu kadang, wah bandar beli nih, gue harus ngikutin. Tapi masalahnya kalau bandarmologi di saham, kita tahu ketika dia jualan, ketika dia ngeguyur kita tahu. Kalau di sini kita taunya nanti setelah 24 jam ada sekian. Itu juga kayaknya nggak disebut gitu, nggak disebut siapa yang jualnya. Nah jadi tetap informasi seperti ini di Twitter, di website, di mana-mana, olah lagi, jangan langsung dilihat, langsung dipakai, olah lagi, dior lagi, riset lagi, karena segala kemungkinan ada gitu. Di sini juga kalau kita lihat ya, balik lagi ke Shiba. Di sini Shiba itu 893.000 holder ya. Mungkin ke 900.000, semoga aja supaya makin kuat kalau misalnya tapering lalu BTC drop. Kan otomatis kalau BTC drop rata-rata altcoin dan memes coin itu juga drop ya rata-rata. Siapa tahu kalau udah sampai 1 juta holder kan dia punya ketahanan yang lebih kuat. Saya lebih suka yang nahan itu holder daripada bandar, karena kalau bandar ketika dia hatinya pengen jual, harga bisa drop. Tapi kalau holder kan satu orang pengen jual, berapa banyak sih yang dia punya. Kalau retail ya, berapa banyak sih yang dia punya gitu. Kalau dia mau jual kan masih ada yang lainnya. Jadi saya sangat berharap bahwa ini yang nanti pelaku retail ya. Jadi saya berharap lagi ini bisa lebih sideways lagi, ini bisa lebih dekat dengan EMA-nya saya harap, kemudian juga bisa terbang. Oke, walaupun dalam waktu dekat ini memang isu yang beredar, rumor yang beredar, itu tapering semakin dekat, semakin beresiko. Banyak orang yang wait and see, para analisis wait and see dulu, terutama sampai pengumuman jadi tidaknya tapering minggu ini, ataupun bulan depan, ataupun tahun depan. Gitu. Sekali lagi, ini bukan food, saya pun masih berharap dia bisa naik, tapi ini memiliki potensi yang cukup beresiko. Kalau teman-teman misalnya yang lagi running ini bukan lagi float, bukan lagi running profit, tapi running modal gitu, running equity ya. Misalkan modalnya masih di sini belum diambil. Nah, ini agak-agak riskan. Coba pikirkan lagi yang terbaik, dan ingat video ini bukan saran jual ataupun beli. Anda harus bijak dalam menentukan pilihan Anda sendiri, karena profit and loss Anda itu tanggung jawab Anda sendiri, bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang lain. Ketika kemarin ada token rugpool, kita sebut aja Squid Games gitu, token Squid ya kalau nggak salah, itu rugpool, siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Developernya lari, tanggung jawab kita sendiri. Maka kita harus riset, harus dior, pastikan bahwa kita menggunakan uang yang santai, uang yang dingin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa membantu Anda dan juga saya bisa lebih cuan ke depannya. Semoga kita sehat selalu dan semoga yang terbaik untuk kita semua. Salam dari saya, Restu Hadi Wijaya.